Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik pembahasan perspektif dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu ada yang pertama Ahmad Setiawan, 2 Dwi Wulan Novitasari, 3 Eka Fitri Saputri Sutopo, keempat Mila Trianggraini, kelima Melia Estika, dan keenam Prihatin. Baik, yang pertama mengenai definisi perspektif. Di sini perspektif diartikan yaitu memiliki sudut pandang kritis dan berwawasan, yaitu dapat melihat dan mendengar dari berbagai sudut pandang yang kritis, lalu juga dapat melihat gambaran umum atau bisa disebut berwawasan. Selanjutnya yaitu tipe perspektif. Bentuk wawasan yang kuat dengan menggeser perspektif dan melempar ide-ide yang sudah dikenal dalam pemahaman baru. Seseorang dapat membuat teori, cerita, dan aplikasi. Contohnya, siswa mengungkapkan sudut pandangnya melalui kemampuan untuk bertanya seperti, "Bagaimana dengan itu?" Kemudian, siswa membandingkan jawaban yang diberikan oleh guru dengan sumber lainnya, seperti sumber lainnya itu buku pelajaran atau sudut pandang lainnya. Keunggulan kemampuan perspektif. Siswa menjadi terbuka pada asumsi, kesimpulan, dan implikasi yang dipertanyakan maupun yang tidak teruji. Nah, ketika siswa memiliki perspektif, maka siswa dapat memiliki jarak kritis dari kepercayaan, teori, daya tarik kebiasaan, atau spontan yang menggambarkan tindakan sebagai pemikir yang berhati-hati. Lalu materi selanjutnya adalah kegiatan belajar siswa yang mencerminkan kemampuan perspektif. Nah, di sini ada 5 kegiatan belajar siswa. Yang pertama adalah kredibel, yaitu siswa mampu membangun kepercayaan orang lain. Yang kedua adalah mengungkapkan pemikiran atau sudut pandang, yaitu siswa memiliki kemampuan dalam menyimpulkan pemahaman dari beberapa sebab. Siswa dapat menyampaikan pendapatnya sendiri di depan kelas dari berbagai masalah yang dihadapi. Yang ketiga, wawasan yang luas dan terbuka. Pengetahuan yang dimiliki seseorang berdasarkan apa yang diketahuinya, siswa dapat memahami bahwa dari suatu masalah dapat menimbulkan kebaikan dari hikmah permasalahan tersebut, tidak hanya konotasi yang tidak baik saja. Kegiatan belajar yang keempat adalah pemikiran logis atau masuk akal, yaitu siswa memiliki kemampuan berpendapat dengan menyertakan data, fakta, atau kebenaran yang logis. Kegiatan belajar yang terakhir adalah pemikiran yang unik, di mana siswa memiliki kemampuan yang dibuktikan dalam memberikan pandangan dari sudut yang tidak biasa atau berpengalaman. Untuk selanjutnya adalah contoh konkret dari perspektif, yaitu pada mata pelajaran IPA kelas 4. Materi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Submateri sumber daya alam. Siswa mengemukakan sudut pandangnya tentang sumber daya alam. Yang pertama, apa dampak positif dan negatif dari penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, apa saja manfaat dari kedua macam sumber daya alam tersebut? Yang ketiga, bagaimana penggunaan yang baik serta bagaimana cara mencegah pemborosan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dengan pemanfaatan energi alternatif lainnya. Oke, di sini untuk slide selanjutnya contoh konkret matematika kelas 4. Untuk materinya bangun datar dan submaterinya luas bangun datar gabungan. Nah, di sini ada suatu bentuk trapesium. Nah, dalam bentuk trapesium tersebut ada 2 bangun datar, yaitu persegi panjang dan segitiga siku-siku. Nah,
di sini perspektif pemahaman siswa dapat menjawab soal bangun datar siswa dan mampu menuliskan dalam bentuk simbolik matematika. Siswa dapat menentukan dan membedakan panjang dan lebar dari bangun datar tersebut. Nah, dari gambar bangun datar atas itu mengapa kok berbeda? Itu karena ada persegi panjang, di sana ada lebar dan panjang. Dan untuk segitiganya, untuk sisi kemiringannya 5 cm dan alasnya itu 3 cm. Terima kasih. Jadi apakah ada pertanyaan maupun kritik saran yang bisa membangun di kelompok kami? Silahkan ajukan beberapa pertanyaan. Oke, di sini untuk slide selanjutnya contoh konkret matematika kelas 4. Untuk materinya bangun datar dan submaterinya luas bangun datar gabungan. Nah, di sini ada suatu bentuk trapesium. Nah, dalam bentuk trapesium tersebut ada dua bangun datar, yaitu persegi panjang dan segitiga siku-siku. Nah, di sini perspektif pemahaman siswa dapat menjawab soal bangun datar siswa dan mampu menuliskan dalam bentuk simbolik matematika. Siswa dapat menentukan dan membedakan panjang dan lebar dari bangun datar tersebut. Nah, dari gambar bangun datar atas itu mengapa kok berbeda? Itu karena ada persegi panjang, di sana ada lebar dan panjang. Dan untuk segitiganya, untuk sisi kemiringannya 5 cm dan alasnya itu 3 cm. Terima kasih. Jadi apakah ada pertanyaan maupun kritik saran yang bisa membangun di kelompok kami? Silahkan ajukan beberapa pertanyaan.